Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu sekalian, hari ini tanggal 24 Maret adalah Hari TBC sedunia. Untuk itu, pada hari ini kami dari Puskesmas Tuntungan akan menyampaikan materi tentang tuberkulosis anak. Apakah tuberkulosis itu? Tuberkulosis atau yang biasa kita sebut dengan penyakit TBC sering disebut dengan flek, artinya ada flek di paru-parunya. Tuberkulosis bukan penyakit keturunan, tetapi adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman TBC yang biasa disebut dengan Mycobacterium tuberculosis. Bagaimana anak-anak bisa tertular TBC? Anak-anak bisa tertular TBC karena dia menghirup udara bebas yang mengandung kuman TBC tadi, Mycobacterium tuberculosis, yang berasal dari pasien TBC yang aktif. Perlu diketahui, pasien TB aktif dapat menularkan pada 10-15 orang di sekelilingnya setiap tahun. Bagaimana cara penularan TBC? TBC dapat tertular melalui percikan droplet yang keluar dari penderita TBC ketika dia sedang batuk, bersin, berbicara, tertawa, atau bernyanyi. Dok, apakah kuman TBC yang masuk ke tubuh kita selalu menyebabkan sakit TBC? Kuman TBC yang masuk ke dalam tubuh kita ada 3 hal. Yang pertama, jika seluruh kuman TBC bisa dimusnahkan oleh sistem pertahanan tubuh kita, maka tubuh kita tetap sehat. Yang kedua, jika kuman TBC yang ada di dalam tubuh kita, tapi tubuh kita dilindungi oleh sistem pertahanan tubuh, sehingga tidak menimbulkan gejala TBC. Ini disebut dengan infeksi laten TBC. Yang ketiga, jika ada kuman TBC di dalam tubuh kita, tetapi sistem pertahanan tubuh tidak mampu melawannya, maka timbullah gejala TBC. Ini disebut dengan sakit TBC. TBC ekstra paru itu apa? Ekstra paru artinya kuman TBC bisa mengenai organ tubuh selain paru. Di mana saja itu, TBC bisa mengenai otak, kulit, tulang, jantung, usus, ginjal, dan hati. Berdasarkan organ tubuh yang dikenai oleh penyakit TBC tadi, maka bila mengenai kelenjar akan disebut dengan TBC kelenjar. Bila penyakit TBC mengenai tulang, disebut dengan TBC tulang. Bila penyakit TBC mengenai kulit, maka akan disebut dengan TBC kulit atau scrofuloderma. Faktor apa yang meningkatkan resiko sakit TBC pada anak? Ada 3 faktor yang dapat meningkatkan risiko sakit TBC pada anak. Yang pertama, faktor usia, di mana anak usia balita dan remaja memiliki risiko yang tinggi untuk menderita sakit TBC. Yang kedua, faktor kekebalan tubuh. Pada kondisi tubuh yang memiliki kekebalan tubuh menurun, seperti pada keadaan gizi buruk, menderita penyakit diabetes, penyakit keganasan, mengkonsumsi obat steroid jangka panjang, serta terinfeksi virus HIV, maka akan terjadilah penurunan kekebalan tubuh yang bisa mengakibatkan meningkatnya risiko untuk tertular penyakit TBC. Yang ketiga adalah faktor kontak erat. Anak-anak yang memiliki kontak erat dengan pasien TBC paru yang aktif memiliki kemungkinan untuk tertular penyakit TBC lebih besar
daripada anak-anak yang tidak ada kontak erat dengan pasien TBC. Gejala TBC pada anak apa saja? Gejala TBC pada anak dapat berupa batuk yang lamanya lebih dari 2 minggu walaupun sudah diberikan pengobatan. Yang kedua, adanya demam lebih dari 2 minggu tanpa sebab yang jelas. Yang ketiga, terjadi penurunan berat badan atau berat badan tetap dalam waktu 2 bulan. Yang keempat, anak terlihat lesu dan tidak aktif seperti biasanya. Jadi, harus bagaimana kalau anak bergejala TBC? Segera bawa ke dokter. Bisa dokter praktek pribadi, dokter di rumah sakit, di klinik, ataupun di puskesmas. Pemeriksaan apa yang dilakukan oleh dokter pada anak yang diduga menderita TBC? Pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter yang pertama adalah uji tuberkulin atau mantuk tes. Di sini dokter akan menyuntikkan cairan tuberkulin pada anak untuk mengetahui apakah anak terpapar penyakit TBC atau tidak. Yang kedua adalah pemeriksaan IGRA. IGRA adalah pemeriksaan darah yang dilakukan untuk mengetahui apakah seseorang terpapar kuman TBC atau tidak. Pemeriksaan apa yang dilakukan oleh dokter pada anak yang diduga menderita TBC? Pemeriksaan yang pertama adalah uji tuberkulin atau mantuk tes. Di sini dokter akan menyuntikkan cairan tuberkulin pada kulit anak untuk mengetahui apakah anak terpapar kuman TBC atau tidak. Yang kedua adalah pemeriksaan IGRA. IGRA adalah pemeriksaan darah yang digunakan untuk melihat ada atau tidak infeksi tuberkulose pada seseorang. Pemeriksaan selanjutnya bisa berupa foto ronsen dada pada anak ataupun pemeriksaan dahak jika anak bisa mengeluarkan dahaknya. Jika sakit TBC, bisakah disembuhkan? Iya, TBC bisa disembuhkan. TBC bisa disembuhkan dengan cara minum obat teratur dan tuntas. Lama pengobatannya untuk TBC ringan selama 6 bulan. Untuk TBC ekstra paru berat seperti TBC otak, TBC tulang bisa mencapai waktu 12 bulan. Kalau obat tidak diminum teratur atau putus berobat, apa akibatnya? Akibatnya penyakit bisa bertambah parah. Bisa mengakibatkan kuman TBC kebal obat, sehingga perlu obat yang lebih lama lagi dan lebih sulit pengobatannya. Mengapa anak saya sudah diberi vaksin BCG, tetapi tetap sakit TBC? Vaksin BCG berguna untuk mencegah sakit TBC, terutama TBC yang berat pada anak. Selain itu, banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan vaksinasi. Misalnya, cara penyuntikan yang tidak tepat. Pada kasus anak yang memiliki riwayat kontak erat dengan penderita TBC, walaupun dia sehat, tetap harus meminum obat pencegahan TBC. Mengapa? Karena anak, terutama balita, yang ada riwayat kontak erat dengan pasien TBC paru, beresiko tinggi untuk terinfeksi dan sakit TBC yang berat, yang bisa menimbulkan kematian. Yang kedua, obat pencegahan tersebut dapat menghindarkan anak Anda dari kondisi tersebut. Pada kasus pengasuh anak yang menderita penyakit TBC, apakah yang harus dilakukan?
Hal yang harus dilakukan oleh orang tua adalah segera membawa anak ke dokter untuk diperiksa oleh dokter. Apakah anaknya menderita sakit TBC atau tidak? Jika anak menderita sakit TBC, maka anak akan segera diberikan obat TBC. Jika anak tidak menderita sakit TBC, maka anak perlu diberi obat pencegahan. Berikut adalah contoh kasus dari anak penderita TBC. Kiara, nama samaran, berusia 14 bulan. Saat ini sedang menderita demam dan sesak napas. Sebelumnya, ibu Kiara penderita penyakit TBC. Pada saat ibunya menderita sakit TBC, anak tidak mendapatkan obat pencegahan. Hasil foto ronsen dada pada Kiara terlihat banyak sekali gambaran bercak-bercak putih pada kedua lapangan parunya. Gambaran seperti ini biasanya menunjukkan gambaran infeksi TBC paru yang aktif. Obat pencegahan TBC tidak sama dengan obat TBC. Pada saat ini ada 3 macam obat pencegahan TBC. Yang pertama, satu jenis obat. Itu diminum setiap hari selama 6 bulan. Yang kedua, 2 jenis obat. Diminum setiap hari selama 3 bulan. Yang ketiga, 2 jenis obat. Diminum seminggu sekali selama 3 bulan. TBC pada anak apakah menular? Anak dengan sakit TBC ringan tidak menularkan. Tetapi, anak yang bisa menularkan TBC adalah anak sakit TBC paru yang berat. Pada anak, didapati hasil pemeriksaan dahaknya positif. Yang ketiga, pada gambaran ronsen dada ada kelainan yang sangat luas. Yang keempat, biasanya pada remaja, tetapi juga bisa pada anak-anak yang lebih muda. Urin atau air seni anak berwarna kemerahan setelah minum obat TBC, apakah normal? Jawabannya adalah normal. Hal ini disebabkan karena salah satu obat TBC yang bernama rifampicin bisa menyebabkan cairan tubuh berwarna oranye kemerahan. Namun harus diwaspadai jika urin anak berwarna seperti air teh pekat atau mata berwarna kuning. Pada kasus seperti ini dikhawatirkan anak mengalami gangguan hepar atau gangguan hati. Vaksinasi yang berguna untuk mencegah TBC pada anak adalah vaksinasi BCG, di mana vaksinasi BCG 80% efektif mencegah TBC berat pada anak. Waktu terbaik untuk minum obat TBC pada anak adalah pada saat perutnya kosong. Misalnya pada saat sebelum sarapan pagi atau paling cepat 1 jam setelah makan. Berhubung obat TBC ini menimbulkan efek samping mual, maka bisa juga obat diberikan pada saat malam hari ketika akan tidur. Dalam penanganan kasus TBC di Indonesia, telah ditargetkan tidak ada kasus TBC di Indonesia pada tahun 2030. Eliminasi TBC di Indonesia yang disebut dengan istilah Zero TBC Indonesia. Untuk mendapatkan hal itu, marilah kita memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan pengobatan dan pencegahan TBC yang benar. Ayo, bersama kita akhiri TBC. Indonesia bisa!